Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dikatakan di dalam surah Muhammad, jika itu dimintanya kepadamu dan didesaknya kamu, niscaya kamu akan kikir. Artinya, berulang kali ia meminta kepadamu berapa banyak di antara hambanya yang dibeli oleh Allah akan harta dan nyawanya dengan sorga, dan di antara hamba yang tidak didesak oleh Allah karena kebahilannya. Ini salah satu pengertian perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya dengan memberikan harta. Mensucikan diri dari sifat kebahilan, karena itu adalah sebagian dari sifat-sifat membinasakan. Baginda Rasulullah telah bersabda, 3 sifat membinasakan: memperturutkan kebakhilan, mengikuti hawa nafsu, dan membanggakan diri. Di dalam surah Al-Hazr disebutkan, "Waman yuqa syuhha nafsihi fa'ulaika humul muflihun." Dan siapa yang terpelihara dari kekikiran jiwanya, merekalah orang yang beruntung. Surah Al-Hasr ayat 9. Dan akan datang nanti pada rubuk yang membinasakan penjelasan caranya sifat kekikiran itu membinasakan dan bagaimana menjauhkan diri daripadanya. Maka dengan pengertian ini, zakat adalah pencuci, artinya mensucikan pembayar zakat dari kekejian kikir yang membinasakan. Kesucian itu menurut kadar pemberian dan kegembiraannya dengan mengeluarkan harta, serta kesenangannya menyerahkan harta itu karena Allah Ta'ala. Mensyukuri nikmat, karena Allah Ta'ala mempunyai nikmat pada hambanya, pada diri dan harta hamba itu. Maka segala ibadah badania adalah kesyukuran bagi nikmat badan, dan ibadah maliyah, ibadah kehartaan, adalah kesyukuran bagi nikmat harta. Alangkah kejinya orang yang melihat kepada seorang fakir yang berpenghidupan sempit dan memerlukan pertolongannya, lalu ia tidak bersedia menunaikan kesyukurannya kepada Allah Ta'ala, di mana ia tidak memerlukan kepada meminta-minta dan orang lain memerlukan kepadanya, dengan menyerahkan 1/40 atau 1/10 dari hartanya. Begitulah ma'asyiral muslimin tentang kekikiran. Barang siapa yang terpelihara dari kekikiran jiwanya, mereka itulah orang yang beruntung. Berarti ma'asyiral muslimin, kalau orang kikir berarti dia tidak beruntung. Nah, itu jadi lawan daripada kikir adalah dermawan. Maka dikatakan di dalam Qasasul Anbiya, pada suatu hari Nabi Ibrahim kedatangan tamu yang mulia, malaikat Jibril alaihissalam datang menceritakan bahwa seorang hamba di bumi ini sangat dicintai oleh Allah, dan karena itu dia diangkat menjadi kekasih Allah. Ibrahim mengatakan kepada Jibril, sungguh beruntung jika aku dapat bertetangga dengan orang itu dan mengenal dia dan dapat mengikuti apa-apa yang telah dia lakukan sehingga dia menjadi kekasih Allah. Maka Jibril mengatakan, sebenarnya orang itu adalah engkau, wahai Ibrahim. Maka serta-merta Ibrahim menyatakan syukurnya kepada Allah, karena ternyata Allah
begitu memperhatikan apa-apa yang telah dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, apakah yang telah dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam sehingga dia disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah? Salah satu sebab menurut Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Qasasul Anbiya, mengapa Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah adalah karena setiap hari Nabi Ibrahim menjamu tamu-tamu dan memberinya makan. Dan kalau tidak ada orang yang bertamu ke rumahnya, dia mencari tamu, mencari orang-orang dan menyuruh untuk datang ke rumahnya dan menjamu orang-orang tersebut. Jadi Nabi Ibrahim adalah seorang yang dermawan, seorang yang menyukai kumpul-kumpul menjamu tamu-tamunya. Begitulah ma'asyiral muslimin ditulis dengan sangat indah di dalam Qasasul Anbiya. Adapun kitab yang saya barusan baca tentang terjaga dari kekikirannya, itu adalah Al-Quran. Surah Al-Hasr ayat 9. Dan siapa yang terpelihara dari kekikiran jiwanya, merekalah orang-orang yang beruntung. Maka mari kita mencintai harta kita dengan cara gembira menolong anak yatim dan fakir miskin. Dalam surah Al-Fajr disebutkan bahwa orang-orang di pelataran kiamat mengatakan kepada Allah Tabarak, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya sekiranya hidupku dulu di dunia, aku isi dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Mengapa ma'asyiral muslimin dia menyesal? Karena dia dulu tidak mencintai anak yatim dan memberi santunan kepada fakir miskin. Jangan biarkan orang miskin kelaparan, dan jangan biarkan anak yatim terlunta-lunta, karena itu adalah kewajiban seorang yang berharta, yang berkelebihan, dan dia mencintai hartanya dengan cara bergembira, bersukacita, seperti Nabi Ibrahim menjamu tamu-tamunya. Saya Al-Fakir Samiun Ahmad dari Kompleks Masjid Nurul Ilmi Bikokoro, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe. Hari ini tanggal 7 September tahun 2021 miladiah. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, subscribe, dan bagikan sehingga banyaklah orang terpelihara dari kekikiran jiwanya. Jangan kikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.